Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas SPSS pertemuan ke-6. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Royan Imadu Solihin, yang kedua ada Regia Astriani Ode, yang ketiga ada Nasya Kamila Maulana, yang keempat ada Salma Sofia Salsabila, yang kelima ada Siti Hapsari Lubis, dan yang keenam ada Vera Khairunisa. Next. Pada tabel di atas, 1. Tentukan rata-rata produksi pada masing-masing shift di kelompok pria dan wanita. 2a. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan gender? B. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan shift kerja? C. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan interaksi gender dan shift kerja? 3. Kelompok apa saja yang berbeda berdasarkan shift kerja? Selanjutnya. Selanjutnya ada uji normalitas. Dari tabel dari gambar di samping adalah hasil uji normalitas. Pengujian yang digunakan pada soal ini menggunakan Shapiro-Wilk karena berdasarkan nilai SIK yaitu 0,001 lebih kecil alfa 0,05 sehingga hipotesis 1 diterima, yang berarti data tidak berdistribusi normal. Asumsi pertama pada pengujian ini ditolak. Selanjutnya di sini ada uji homogenitas varian. Pada uji Levin Test of Equality of Error Variances menunjukkan bahwa nilai SIK yaitu 0,020 lebih kecil, tingkat kesalahan yaitu 0,05. Maka menerima hipotesis 1 yang berarti bahwa variabel produksi adalah tidak homogen. Asumsi homogenitas dalam tuai ANOVA tidak terpenuhi. Selanjutnya interpretasi output uji two-way ANOVA. Seperti yang sudah tertera pada tabel di samping, terdapat genre dan shift, di mana output pertama between subject factors dalam output ini tampak untuk variabel genre terdapat 2 level kategori, sedangkan pada variabel shift terdapat 4 level kategori. Selanjutnya output kedua deskriptif statistik. Ini sudah tertera pada tabel di samping. Terdapat genre pria dan wanita, shift, mean, standar deviation, dan di mana nilai rata-rata hasil produksi pada responden pria yang berdasarkan shift adalah sebagai berikut. 1 sama dengan 35,625, 2 sama dengan 44,375, 3 sama dengan 44,375, 4 sama dengan 38,125. Nilai rata-rata hasil produksi pada responden wanita yang berdasarkan shift adalah sebagai berikut. 1 35,5, 2 40,5, 3 40,5, dan 4 44,75. Test of between subject effect. Ini untuk jawaban nomor 2. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut. 1. Diperoleh nilai SIK sebesar 0,875 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil produksi responden berdasarkan gender. Yang kedua, diperoleh nilai SIK sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil produksi responden berdasarkan shift.
3. Diperoleh nilai SIG sebesar 0,214 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi gender dengan shift dalam menentukan hasil produksi. Selanjutnya, post hoc test. Pada tabel berikut dapat kita lihat uji yang digunakan pada post hoc test ini menggunakan Turkey HSD. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan hasil produksi pada shift yang berbeda. Berdasarkan uji Turkey HSD menunjukkan bahwa rata-rata hasil produksi responden dengan shift 1 berbeda dengan shift 2 dan shift 3. Bisa dilihat dari mean difference atau perbedaan rata-rata yang terdapat tanda bintang atau SIG kurang dari 0,5 atau alfa tingkat kesalahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.